Ya, suaranya belum bisa masuk. Baik, mungkin sementara yang lain dulu, nanti Sister Parmina bisa menyiapkan mungkin dengan headset, ya. Yang lain-lain, ini masih ada banyak, ada Sister Yuliana, ada Sister Antonia, ada Pak Sitohang, Sister Gerarda. Nah, sudah Sister Gerarda tadi ya. Sudah, Dari Bruder. Pangkal Ya. Pinang belum ada suara ini sepertinya. Pangkal Bruder. Pinang dari Ya, Pangkal Pinang. Sister siapa Pangkal Pinang? Yang mewakili Romo Samuel. Baiklah, Bruder, sebenarnya Suster Parmina yang mau bicara dari Oh, kami Sister. dengan Suster Margaret, tapi karena belum muncul Suster itu, Oke, Pak Ya. Sitohang ya. boleh saya Silakan. sampaikan sedikit saja. Ya. Ya. Pertama, harus jujur diakui bahwa konsolidasi dengan sekolah-sekolah atas implementasi POP ini yang sedang berjalan itu sangat kurang dari kami. Mungkin ya karena baru di bulan April ini sekitar separuh dari sekolah kami sudah melaksanakan tatap muka 100%. Jadi Ya. boleh dibilang tidak begitu objektif evaluasi kami apakah POP ini sudah dilaksanakan atau belum. Namun demikian, dalam perjalanan kegiatan kita selama ini POP, boleh saya katakan bahwa kami pengurus yayasan dan juga kepala-kepala sekolah, sepertinya kami bangun dari tidur. Karena sudah lama sekali tidur. Ya. Untunglah ada POP ini membangunkannya, menyadarkan kami, wah rupanya masih banyak hal yang belum kita gali, yang belum kita lakukan dalam tugas-tugas kita mendidik anak-anak ini. Nah, jadi dengan adanya POP ini, ya boleh dikatakan, ya memang masih tingkat level yayasan dan kepala sekolah yang saya lihat, ke tingkat guru masih perlu pembenahan dan pengamatan. Tapi dari level kepala sekolah dengan wakil kepala sekolah dan pengurus yayasan, ya sepertinya sudah ada kesadaran bahwa memang diakui atau tidak diakui, degradasi sekolah Katolik baik dalam hal reputasi ataupun prestasinya, ya mungkin juga karena kita memang berada di zona nyaman terus. Kurang kita refleksi bahwa memang banyak hal yang perlu mau kita lakukan lagi dalam hal mendidik anak-anak ini. Ya. Jadi dengan adanya POP ini, apalagi dengan penggalian nilai-nilai spiritualitas dalam Santo Yohanes Buskela di kami dan juga pelindung sekolah-sekolah, wah timbullah kesadaran kita rupanya belum apa-apa, belum berbuat apa-apa kita, atau banyak salah langkah kita selama ini dalam hal mendidik anak-anak ini. Apakah itu terlalu fokus kepada akademisnya, apakah dalam tindakan-tindakan kita itu tidak edukatif, ya mungkin di dalamnya ada semacam pemaksaan kehendak, bahkan mungkin ada kekerasan, ada bullying selama ini. Nah, jadi dengan menggali ini, semua sadar rupanya yang kita lakukan itu perlu dikoreksi, perlu diperbaiki. Maka dalam rangka ulang tahun Don Bosco, kami membuat kegiatan-kegiatan untuk menggerakkan para kepala sekolah dan guru-guru menghayati nilai-nilai Don Bosco itu. Ya salah satu diantaranya misalnya membuat figura Don Bosco. Dari situ nampak kami lihat ada kebersamaan para guru-guru, lalu ada koreksi dalam diri mereka,
bahwa yang ditunjukkan oleh Don Bosco dalam mendidik para pemuda selayaknya dan harus kita tiru dan harus kita implementasikan dalam pendidikan kita di sekolah-sekolah. Sehingga pada waktu itu para guru-guru banyak membuat dalam profil-profilnya I'm Bosconian. Nah, kira-kira begitu. Jadi itu kami lihat sesuatu yang baik juga itu, walaupun hanya musiman, ya, walaupun masih hanya statement, tapi mereka sudah adalah sesuatu yang membaharui dirinya, yang bagaimana ke depan ini sekolah-sekolah kita ini supaya jangan ditinggalkan oleh para stakeholder juga, para orang tua murid kita. Jadi dengan menggali nilai-nilai budaya itu juga para guru-guru bangun dia, rupanya di budaya kita banyak hal yang baik yang harus kita praktekkan di sekolah. Ya. Yang mulai dari Nahdlatul yang selama ini masih hanya di tingkat-tingkat ada istiadat saja, dari Nahdlatul itu disinggung. Hampir tak pernah itu dimasukkan ke sekolah. Dengan adanya sekarang itu, ya bolehlah dikatakan ada sesuatu lah, ya, walaupun masih perlu, masih sangat perlu untuk peningkatan di masa depan ini, Pak Bruder. Nah, jadi berkaitan dengan itu kami berharap ya ini kebersamaan kita dalam POP ini ya janganlah seperti lagu kemesraan itu. Bersama ini jangan cepat berlalu, kira-kira begitu kan. Nah, kalau cepat berlalu nanti siapa lagi yang membina kami, siapa lagi yang menganimasi kami, ya, supaya juga kami punya kekuatan untuk menganimasi para kepala sekolah dan guru-guru. Bahkan secara ekstrim saya berharap, Bruder, ya, karena Pangudi Luhur lah ketua konsorsium kan. Maaf ya kalau seperti seolah-olah memaksa ini atau seperti menggurui. Ya, alangkah baiknya kalau dari Pangudi Luhur itu datang mensupervisi kami, datang melihat kami sudah berjalan POP ini atau belum. Bagaimana, apa yang harus diperbaiki dan yang lain-lainnya. Apakah itu secara tatap muka datang melihat? Ya, itu harapan kami sebenarnya. Apakah itu melalui kuesioner atau melalui apa saja alat-alat instrumen yang lain yang bisa memantau kami sejauh mana kami sebenarnya sudah melaksanakan ini. Karena kebersamaan kita kalau sekolah Katolik ini semuanya dilihat masyarakat, sekarang ini sudah mulai hebat lagi sekolah Katolik ini, sudah beda lagi. Kalau semua kita yayasan-yayasan begitu, alangkah bangganya kita semua kan, apalagi Pangudi Luhur sebagai inisiator dari ini semuanya akan menjadi lebih bangga lagi melihat kami kalau lebih berhasil. Itu dulu curhatan hati saya, Bruder, ya. Mungkin ditambah oleh Suster Parmina nanti. Terima kasih banyak, dimana kurang lebih mohon maaf. Ya, terima kasih Pak Sitohang. Ya, kalau saya mendengar kata Pak Sitohang itu dulu di Semarang ini saya kenal juga ada Bapak yang namanya Sitohang juga. Itu pengurus yayasan dari Teresiana dulu, Bernardus itu di Semarang itu ada dulu Pak Sitohang. Oh iya, Bruder. Mudah-mudahan saya duplikatnya. Dia juga dulu aktif di pendidikan, ya, namanya Bapak Sitohang juga, ya. Baik, Bapak Sitohang ini jadi berdasarkan refleksinya itu dari Yayasan Don Bosco itu seolah-olah dibangunkan dari tidurnya, ya. Jadi kemarin itu ada di zona nyaman, ya nyaman, tidak usah banyak tantangan, tidak banyak hal-hal yang perlu diperhatikan. Tiba-tiba ada POP, lalu seolah-olah dibangunkan dari tidurnya, meskipun ini baru di kalangan yayasan dan kepala sekolah, ya, guru-guru belum begitu, ya Pak, belum begitu aktif, ya guru-guru, ya. Tapi ini sudah ada permulaan yang baik, sehingga POP ini membangunkan dari zona nyamannya dan menghadapi tantangan untuk maju untuk yang bagus. Gitu. Lalu memang situasi sekarang itu berbeda dari sistem pendidikannya itu berbeda, ya. Sistem pendidikan yang lalu itu kan mengejar materi, habisnya bahan, ya. Jadi semua guru berlomba-lomba menghabiskan bahan untuk bisa lulus di ujian nasional.
Dulu kan begitu. Maka hal-hal lain-lain itu tidak begitu diperhatikan. Yang penting guru mengajar sebanyak-banyaknya, buku-buku yang disediakan diajarkan, dihabiskan materinya supaya bisa mengikuti ujian nasional dan lulus. Maka pada waktu kelas terakhir itu hanya latihan-latihan soal saja itu supaya bisa lulus. Pada sistem yang lama begitu. Nah, sistem yang baru ini dirombak total. Jadi dirombak total supaya setiap sekolah tidak hanya mengejar materi, ya, maka tidak ada ujian nasional lagi. Ya, sekolah menentukan sendiri siapa lulus, siapa tidak lulus, dan semua diharap menggali semua potensi yang ada di sekolahnya masing-masing. Tidak mengejar materi untuk lulus ujian, tidak lagi. Jadi wawasan baru pendidikan ini sangat berbeda dari yang lalu, ya. Juga ini diwujudkan dengan kurikulum merdeka, ini sangat-sangat berbeda dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Maka sekarang ini memang kita ditantang untuk menunjukkan potensi kita, untuk menunjukkan kehebatan sekolah kita masing-masing, tanpa diukur dengan ujian nasional. Tapi nanti ukurannya adalah dengan asesmen nasional. Asesmen nasional itu yang diukur adalah kemampuan berpikir kritis, kemampuan berpikir kreatif, dan karakter. Dan karakter yang baik. Itu yang akan menjadi bahan ukuran, dan itu tidak menentukan lulus tidak lulus. Ya, tetapi menentukan kualitas pendidikan kita. Jadi memang sistemnya sangat berubah ini. Maka tadi kalau Pak Sitohang mengatakan Don Bosco sebagai ahli pendidikan, tokoh pendidikan, ya Don Bosco itu Johannes Bosco itu dari kisah-kisahnya itu kan ahli pendidikan pada waktu itu, ya. Orang-orang yang sangat remaja-remaja yang sangat nakal dan sangat bisa semua dididik oleh Johannes Don Bosco ini, Johannes Bosco ini, sehingga menjadi orang-orang yang baik dan seterusnya. Nah, ini kalau ini digali luar biasa, itu bisa digali. Maka silakan Pak Sitohang dan teman-teman untuk menggali nilai-nilai Don Bosco ini, dan kami dari yayasan ingin sekali untuk terjun ke daerah-daerah. Hanya masalahnya itu kan dana dari pemerintah itu kali ini sangat terbatas, ya, sangat terbatas untuk bisa keliling ke semua sekolah-sekolah. Sebenarnya kami sudah punya program untuk keliling ke sekolah-sekolah. Maka yang SD itu rencana akan ke Medan juga, dan ke Manado atau ke Makassar yang SD itu, karena dananya itu sekarang lebih sedikit daripada yang SMP. Nah, yang SMP itu programnya banyak, dananya kecil, itu sehingga mungkin tidak sempat untuk ke semua pusat-pusat pelatihan di kota-kota. Itu mungkin di beberapa bisa, nanti akan diatur demikian. Baik, silakan Sister Parmina kalau mau menambahkan. Sekarang saya kira bisa Sister Parmina. Bisa dibuka dulu mic-nya. Dikonekkan dengan audio mungkin, Suster. Belum bisa, Sister Parmina. Coba dibuka, oke. Menunggu Suster Farbina bisa dari Don Bosco ke Santo Yosef, Bruder. Oke, silakan Pak Manalu, ya. Iya. Silakan. Jadi, Pastor, Suster, Bruder, Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kami tadi lebih banyak mendengar karena memang Santo Yosef lebih banyak diam. Ya. Refleksi dari kami Yayasan Santo Yosef dengan PUP ini, kami sungguh melihat
bahwa mutu kualitas para guru-guru kita itu sungguh meningkat. Dan ini adalah suatu kebanggaan bagi kami tentunya dalam proses untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari POP. Di satu segi kami sangat senang karena adanya gayung bersambut, karena kami itu baru selesai merumuskan nilai-nilai spiritualitas dari Santo Yosef, pelindung Yayasan Santo Yosef, yang kami rumuskan dalam satu kata: bersatu, beriman, bertanggung jawab, taat, tulus, dan ulet. Dan akhirnya sekarang itu menjadi masuk dalam nilai-nilai setiap sekolah yang mengikuti POP ini. Jadi apa yang kami rumuskan itu rupanya langsung dipergunakan, juga dipakai dan diakomodir di dalam perumusan kurikulum sekolah masing-masing. Jadi tentunya dalam kunjungan-kunjungan pun kami melihat bahwa guru-guru yang ikut dalam POP ini sungguh berbeda dengan guru-guru yang belum mengikutinya. Jadi kami berharap memang bahwa sekolah-sekolah yang belum juga ikut hendaknya juga mendapat kesempatan yang sama. Sebagai tindak lanjut dari POP ini, kami memang memonitoring apa yang dibuat oleh para kepala sekolah, terutama para guru yang memang mengikuti program ini. Dan dalam proses itu tentunya kami sungguh juga bangga bahwa kepala sekolah pun melihat suatu peningkatan kualitas, peningkatan mindset para guru itu juga sungguh-sungguh lebih baik dibanding yang selama ini. Lalu dalam proses itu ada kepala sekolah atau bahkan juga guru bertanya kepada kami, apa tindak lanjut dari POP ini? Ya, kami memang tak menjawab, kita tunggu saja nanti arahan dari POP kita, Pamudi Luhur. Jadi, Bruder, ya kami sangat-sangat bangga bahwa dengan POP ini memang sungguh-sungguh terjadi, kami lihat peningkatan yang sangat signifikan, terutama bagi guru-guru yang sungguh secara langsung ikut terlibat. Soal pembebasannya memang ya belum sempat, barangkali dalam proses selanjutnya nanti akan dipikirkan bersama. Demikian, Bruder, dari Pematang Siantar, Santo Yosef. Terima kasih. Terima kasih Pak Manalui dari Yayasan Santo Yosef Pematang Siantar. Jadi berdasarkan pengamatan, ternyata kualitas guru yang mengikuti program organisasi penggerak ini meningkat dan berbeda dari guru-guru yang tidak mengikuti program POP ini. Dan kebetulan dari Yayasan Santo Yosef ini sedang merumuskan nilai-nilai Santo Yosef. Nah, kebetulan ya, ini juga kebetulan gayung bersambut katanya ya, lalu program POP ini masuk ya, tinggal sekarang memasukkan saja nilai-nilai Santo Yosef ini diintegrasikan dengan program POP yang sedang berlangsung ini, sehingga menjadi nilai-nilai seluruh sekolah Yayasan Santo Yosef. Nah, ini ya pas ya, perlu waktunya itu kebetulan bersamaan. Maka kepala sekolah dan juga yayasan bangga bahwa mindset guru-guru itu berubah ya, menjadi terbuka untuk maju. Lalu juga mengharapkan supaya POP ini berlanjut, tidak hanya sampai program selesai, tetapi terus, karena ini demi kepentingan peningkatan pendidikan. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih banyak. Ya. Terima kasih, Buder. Ya, Sister Parmina, bagaimana? Sudah bisa?
Belum bisa ya, sudah, Suster. Karena mungkin pakai headset, Suster, kalau bisa, sehingga bisa. Karena kalau tanpa headset mungkin, oh sudah ada ya. Nah, coba dipasang, dicoba. Kalau itu Suster coba di bagian mixer itu loh, kanan bawah itu Suster. Diklik kanan, terus apa ya? Ada special sound apa yang ada headsetnya itu diklik. Enggak ada. Tidak ada. Ya, ya. Biasanya karena ada headset terus masuk gitu harus. Ya. Baik, Suster, kalau andai kata Suster tidak bisa, boleh juga menulis di chat ya. Juga Suster bisa menulis di chat untuk nanti dicatat oleh Mbak Agnes ini ya. Baik. Baik, ada lagi Bapak Ibu, Suster, Bruder, Pastor. Ya, kita sudah mendekati 2 jam. Ya, ternyata saya pikir 1 jam cukup, ternyata ini sudah hampir 2 jam. Dari Bu Indriati, Pangkal Pinang, apakah ada sesuatu yang bisa disampaikan dari Yayasan Tunas Karya? Kurang lebih sudah sama, Bruder, dengan yang disampaikan oleh Suster, Pastor, Bapak Ibu yang lain. Oh ya, ya. Idem, Bruder. Pak Willy ya ini ya. Iya, Bruder. Ya, baik. Romo Samuel ada di mana? Ini kok tidak kelihatan. Romo Samuel sedang rapat, Bruder. Oke, baik. Jadi tidak bisa hadir. Ya. Dulu Romo Samuel itu tinggal bersama kami di satu rumah di Bruderan sewaktu studi di Semarang. Ya. Semarang, iya. Ya, 6 tahun kami bersama dia. Romo Samuel ya. Baik, terima kasih. Lalu Romo Noven juga di sini ya. Baik. Ada lagi, jadi dari Yayasan Tunas Karya sama dengan yang sudah diungkapkan oleh yayasan-yayasan yang lain. Baik. Dari yayasan lain, ini ada Pak Arianto dari Marsud Birini atau dari Bu Ani, apakah ada yang ingin disampaikan? Baik, Bruder. Pak Arianto ya, silakan. Ya. Baik, terima kasih, Bruder. Selamat Paskah, Romo, Bapak Ibu, Bruder. Ya. Dari Marsud ini, Suster Patris memang kebetulan tidak bisa hadir dan ada rapat gitu, kemudian menugaskan saya untuk mendengarkan pertemuan ini. Tapi satu hal mungkin kalau yang refleksi pada prinsipnya sama, ada perkembangan baik di antara guru-guru kami, terutama 5 sekolah yang ikut POP ini. Minimal kami sudah tahu dulu sebelum dinas, ketika dinas memprogramkan ini tahun ini, kami sudah bagaimana kurikulum itu dibuat, kami sudah diajari paling tidak itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sifatnya usulan, Bruder, sifatnya usulan. Ke depan kalau misalnya untuk kelompok seperti kemarin itu, yang kemarin kan kelompoknya sama terus ya, artinya kita belajarnya menjadi terbatas hanya dengan itu saja. Kalau misalnya besok bisa bisa dikembangkan sehingga setiap saat kelompoknya berganti, sehingga kita bisa mendengar lebih banyak, belajar lebih banyak dari sekolah-sekolah lain begitu. Itu harapannya itu. Kemudian yang kedua, usulan juga kegiatan-kegiatan kalau bisa tidak pas pembelajaran, mungkin agak sore, siang begitu, sehingga teman-teman kami yang memang harus mengajar tidak sampai harus meninggalkan anak begitu. Itu Bruder, hanya usulan saja. Ya, baik. Terima kasih, itu saja. Arianto ya, jadi kalau soal refleksinya,
kurang lebih sama dengan yang lain-lain. Lalu usulannya supaya kelompok diacak ya, diubah tidak sehingga bisa punya pengalaman lain ya, tidak kelompok yang sama setiap kali. Lalu kegiatan kalau bisa di siang hari sehingga tidak perlu meninggalkan anak-anak begitu ya. Baik. Terima kasih. Ada lagi? Buder, mohon izin kita untuk doa malaikat Tuhan bersama dulu, Buder. Sudah Ya, pukul baik. 12. Ye. Sekarang Mari. bukan malaikat Tuhan ya. Oh, Sekarang Ratu Surga. Ratu Surga. Ye. Pakai puji syukur itu kalau nggak hafal halaman 25. Nomor 25 apa nomor 15. Ye. Ratu Surga. Mari kita doakan bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ratu Surga, bersukacitalah. Haleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung. Haleluya. Telah bangkit seperti yang disabdakannya. Haleluya. Doakanlah kami kepada Allah. Haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah, perawan Maria. Haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Haleluya. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mohon perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria demi Kristus pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Ya. Baik, Buder, silakan dilanjutkan. Baik. Jika masih ada yang lain-lain, jadi silakan. Lalu kalau nanti tidak ada ya bisa kita akhiri. Ya. Bisa sedikit dari saya, Bruder. Silakan, Pak Sergius. Ya. Romo Sergius ya. Ya, benar. Ya. Jadi terima kasih dulu ya untuk kegiatan kita hari ini. Saya tidak tahu apakah teman-teman saya juga dari Yayasan Budi Bakti di Sibolga tadi sudah ada yang berbicara. Karena saya sedang dalam perjalanan juga ini dari Aceh Selatan menuju Oh ke ya Sibolga. ya, dari Aceh ya. Sambil mendengar tadi di jalan, tapi hanya lewat headset. Karena saya bawa motor, ya kadang-kadang putus karena ada bukit, ada gunung yang harus Ya, turun naik. pasti ya. Sekarang istirahat siang sebentar, maka saya bisa bergabung sedikit. Baik, mari Romo Sergius. Ya, jadi pertama dulu Bruder, terima kasihlah untuk hal-hal yang sangat baik yang sudah memotivasi kami semua, terutama kami di Sibolga. Kebetulan kami ada 3 unit sekolah ya, ada 2 SMP dan 1 SD yang ikut dalam POP ini. Ya. POP di konsorsium kita ini. Nah, memang pengalaman kami selama ini memang cukup bagus lah dengan kegiatan POP. Bapak Ibu guru bersama dengan kepala-kepala sekolah itu mereka memang sepertinya memiliki energi baru karena ada pemahaman-pemahaman baru yang mereka dapatkan. Seharusnya bagaimana menata sekolah atau memanajemen sekolah ini. Jadi kami mengucapkan terima kasih dulu pertama. Lalu kemudian yang kedua, ya karena tadi saya dengar Bruder dan memang saya juga sambil mengikuti diskusi di grup-grup lainnya seperti diskusi di grup sekolah Katolik dan macam-macam, mengatakan bahwa seperti yang Bruder tekankan tadi, kurikulum yang sekarang itu memang akan berbeda sekali dengan yang sebelumnya. Ya. Saya hanya ingin memohonlah kepada Pemudi Luhur, Yayasan Pemudi Luhur yang sudah menginisiasi kegiatan POP kita ini, seandainya nanti juga misalnya ada best practice berkaitan dengan penerapan dari kurikulum prototipe ini, ya mungkin kami juga sangat mengharapkan untuk selanjutnya juga Pastor, mohon maaf suaranya kurang terdengar dengan jelas. Oh, iya baik, mungkin sudah ya. Ya, sekarang tidak. Ya, telah. Ya, baik. Mungkin ke depan kan karena kami juga ya jauh dari pelbagai informasi yang lebih dekat ke pusat begitu, walaupun dengan sarana teknologi yang cukup bagus sekarang,
membutuhkan semacam kalau ada best practice berkaitan dengan penerapan kurikulum yang baru ini, kurikulum prototype, yang mungkin bisa sekali mengajak juga kami lah untuk tetap bergabung dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Memang program kita masih ada 2 tahun lagi, tahun 2022 ini, lalu tahun depan 2023 berkaitan dengan ini. Nah, kalau seandainya ini masih jalan terus, ya itulah yang kami harapkan dari Yayasan Pengabdi Luhur sebagai ketua konsorsium Semoyo kita ini, ya bisa tetap berusaha mendampingi kami lah. Supaya kami juga tidak ketinggalan dengan berbagai hal-hal baru dari Kemendikbud atau program-program dari Jakarta begitu. Nah, berkaitan dengan usul saran yang lainnya mungkin sama juga seperti Bapak Sitorang tadi dari Medan dan juga beberapa suster, Bapak Ibu yang lainnya sudah menyampaikan. Itu saja Bruder dari saya yang sedang dalam perjalanan dari Aceh menuju ke Sibolga. Terima kasih banyak. Wah, terima kasih Romo Pastor Sergius ya, yang dalam perjalanan ini sempat sambil istirahat minum-minum dulu Pastor. Baik, jadi dari pengalaman Pastor Sergius juga banyak pemahaman baru dan mengharapkan supaya dari POP ini nanti jalan terus, meskipun POP ini berhenti, tetapi jalan terus supaya kita tetap maju dan kita saling memberikan inspirasi atau mungkin dari best practices dari sekolah-sekolah, juga dari Pangudi Luhur, supaya bisa mendorong, memotivasi, memberi inspirasi agar kita semua akhirnya maju bersama-sama ya. Baik, terima kasih, Master ya. Ada lagi yang lain? Ini suster dari Suster Parmina sudah menulis di chat, nanti akan dicatat. Jadi jika yang mungkin kesulitan untuk sinyal dan lain sebagainya, boleh ditulis di chat, lalu nanti akan dicatat oleh Mbak Agnes. Baik para pastor, Buder, Suster, Frater, Bapak Ibu sekalian, jika tidak ada lagi, saya kira kita bisa cukupkan sekian. Prinsipnya, kalau saya dapat simpulkan, berdasarkan pengalaman POP selama ini, program POP ini banyak mengubah cara pandang kita terhadap pendidikan dan juga mengubah pikiran-pikiran para guru, kepala sekolah, yayasan ya, menjadi terbuka bagi perkembangan baru, menjadi terbuka bagi tantangan-tantangan baru. Banyak pengalaman-pengalaman yang bagus dari yayasan-yayasan yang disebutkan tadi, berbagai macam pengalaman, ada yang merasa dibangunkan dari tidur, ada yang merasa sangat mengubah wawasan para guru, merasa tidak sendirian, merasa dibantu dan merasa ini menjadi inspirasi untuk lebih mengenal diri, lalu juga menjadi sumber inspirasi bagi sekolah-sekolah lain berdasarkan pengalaman bersama, kita merasa senasib, sepenanggungan, merasa satu cita-cita bersama memajukan pendidikan, lalu ada juga efeknya tidak hanya pada sekolah, tapi juga bisa ke paroki, bisa ke masyarakat. Jadi ada efek domino, lalu juga ada kebetulan bersamaan dengan penggalian nilai-nilai lokal dan juga nilai-nilai dari pelindung. Maka harapannya supaya kerjasama ini terus berlanjut, jika mungkin tidak hanya sampai pada program POP selesai, tetapi terus dilanjutkan untuk bisa saling membantu
sehingga sekolah-sekolah Katolik kita terus maju, tidak ketinggalan. Maka singkat kata, POP ini memiliki pengaruh positif yang sangat nyata dirasakan bagi sekolah-sekolah peserta. Yang menjadi masalah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana menularkan pengaruh positif ini pada sekolah-sekolah yang tidak menjadi sekolah intervensi. Maka dari pihak yayasan masing-masing mencoba untuk menugasi kepala sekolah dan guru-guru yang mengikuti program POP ini untuk menularkan kepada sekolah-sekolah yang tidak menjadi sasaran POP. Demikian juga ada harapan supaya Yayasan Pangudi Luhur sejauh mungkin bisa membantu, kalau dapat itu nanti diatur untuk bisa datang bertatap muka dan memberikan bantuan untuk bisa mengembangkan sekolah sesuai dengan program POP yang direncanakan ini. Demikian juga kelanjutannya dengan kurikulum Merdeka yang sangat cocok dengan program POP ini. Maka juga dari pihak Yayasan Pangudi Luhur nanti diharapkan juga bisa membantu dengan caranya, ya, bisa diatur kemudian untuk melanjutkan penerapan program POP ini sekaligus dalam kaitannya dengan pelaksanaan kurikulum Merdeka yang akan datang. Ini nanti masih akan diatur lebih lanjut, ditindaklanjuti. Tetapi pada prinsipnya, marilah pengaruh positif dari program POP ini kita lanjutkan. Jika mungkin tidak hanya sampai pada selesainya program POP, tetapi dapat dilanjutkan seterusnya. Untuk bagaimana bentuk kerjasama, itu nanti masih bisa kita bicarakan lebih lanjut, tetapi paling tidak dari forum hari ini, kita bersama-sama mengalami bahwa program POP ini positif dan harus dilanjutkan. Lalu kerjasama bisa dilanjutkan bahkan sampai setelah program POP ini selesai. Nah, wujud konkretnya bagaimana nanti bisa kita lanjutkan di kemudian hari. Sekian saja dari saya kira kita sudah saling mendengarkan dan saling mengerti apa yang diungkapkan oleh masing-masing yayasan. Dan saya selaku Ketua Konsorsium Yayasan Pangudi Luhur, sekali lagi mengucapkan terima kasih yang banyak kepada para romo, pastor, buder, suster, frater, Bapak Ibu, pengurus yayasan yang sampai sekarang aktif dan tetap bersemangat untuk melanjutkan program POP ini karena dampaknya itu nanti adalah bagi kemajuan sekolah kita masing-masing. Terima kasih untuk kebersamaannya dan terima kasih untuk semangat yang senantiasa ditunjukkan untuk melanjutkan kerjasama kita ini demi kemajuan sekolah-sekolah Katolik di lingkungan kita masing-masing. Sekian saja, dan dari saya kalau ada kekurangan di sana-sini, nanti saya mohon maaf, dan nanti kita tindak lanjuti di kesempatan lain untuk meningkatkan lagi bagaimana kerjasama di kemudian hari dapat diwujudkan. Saya kembalikan kepada Mbak Agnes selaku pembawa acara hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dur Martin untuk pembicaraannya pada siang hari ini. Luar biasa refleksi dari para buder, suster, romo, pastor, frater, dan salam kenal Romo Barto. Nah, hari ini kami baru melihat Romo Barto. Nggih, baik. Semoga beberapa pengurus yang lain yang mungkin hari ini tidak bisa bergabung
di pertemuan selanjutnya dapat bergabung bersama kita. Sebagai informasi, Bruder, Suster, Bapak, dan Ibu, kami pada tanggal sesuai dengan timeline yang pernah kami sharingkan dalam link materi kegiatan kita, kami ada timeline di sana. Pada tanggal 9 Mei nanti kita akan ada gebyar virtual. Kami mohon nanti dari setiap yayasan dapat mengirimkan sebuah rekaman video penampilan kesenian yang menjadi ciri khas daerah atau sekolah milik Yayasan Pastor, Bruder, Suster, Bapak, dan Ibu. Untuk surat sudah kami susun, akan kami share pada siang hari ini. Kemudian durasi waktu video nanti maksimal akan 5 menit dan resolusinya nanti akan kami sampaikan dalam surat secara tertulis. Jadi mohon dapat dipersiapkan untuk video yang kira-kira nanti akan ditampilkan. Waktu lalu kami mendapat video musik bambu ya dari tempatnya Pastor Karolus. Wah, sungguh luar biasa. Bagus sekali itu, Pastor. Mungkin itu nanti bisa dibagikan juga di dalam grup biar nanti bisa menginspirasi kita bersama. Baik, kami rasa sudah cukup pertemuan kita siang hari ini. Terima kasih banyak untuk kesediaan para Bruder, Frater, Suster, Bapak dan Ibu mengikuti kegiatan kita dari pagi hingga siang hari ini. Akhir kata, apabila dalam penyajian kegiatan kita pada hari ini ada kekurangan di sana-sini, kami mohon maaf. Selanjutnya kami mohon bantuannya untuk dapat menutup pertemuan siang hari ini dengan doa. Bisa dibantu Suster Gerarda untuk memimpin doa pada siang hari ini. Monggo, Suster. Baik, Mbak Agnes. Para Romo, Suster, dan Bapak, mari kita mengambil sejenak sikap yang tenang untuk berdoa. Dan kami mohon nanti berkat terakhir dari Romo Karolus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Allah Bapa yang maha baik dan berbelas kasih, kami bersyukur kepadamu pada masa kami merayakan kebangkitan-Mu dalam hidup kami. Kami dapat bertemu bersama para pengurus yayasan se-Indonesia melalui virtual Zoom ini. Banyak hal informasi yang telah kami dapatkan dan menjadi pengalaman kami bersama untuk mengembangkan pendidikan yang sedang kami tangani pada saat ini. Seluruh harapan dan cita-cita kami bersama, kami mohon Engkau berkati ya Tuhan, sehingga kami dapat mewujudkannya dengan baik sesuai dengan harapan kami bersama dan sesuai dengan harapan-Mu juga bagi kami umat manusia di dunia ini. Berkati kami semua pengurus yayasan, semoga Engkau senantiasa memberikan hati pikiran untuk senantiasa berpikir hal-hal apa yang perlu kami kembangkan lagi untuk memberikan pelayanan the best bagi pendidikan di unit kami atau di yayasan kami masing-masing. Seluruh harapan dan doa ini kami persembahkan kepadamu melalui Putra Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup telah bangkit bersama kami. Kami mohon berkat dari Romo Karolus. Tuhan bersamamu dan bersama-sama. Turunlah berkat Allah yang Maha Kuasa atas kita sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Makasih semuanya. Makasih, Bruder, Suster, Sehat selalu. Bapak Ibu. Ya, Bruder. Bruder Martin, Ibu Agnes. Terima kasih, Bu Agnes. Ya. Terima kasih.
Terima kasih. Pak Heri. Terima kasih. Bapak Heri, Bapak Hendi. Terima kasih. Kasih Bunda. Ya. Ya, Suster. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Belajar ke Medan ini. Selamat Paskah, Suster Gerard. Lagu kesukaan Pak Heri. Ya, Suster. Ya. Seperti di Medan kita. Ya.